Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur di hadirat-Nya. Pagi hari ini kita diberikan nafas kehidupan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah di sepanjang hari ini kita melakukan tugas pekerjaan kita dengan kekuatan yang darinya. Dan sebelum kita beraktivitas, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan bagi kami. Ya Bapa di sorga, hari ini kami akan melakukan tugas aktivitas pekerjaan kami. Kami memohon kekuatan dan tuntunan-Mu. Dan sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah ia dalam hidup kami Bapa. Agar firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah siap mendengar. Amin. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema dipulihkan dari rasa cemas. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah kegiatan pekan keluarga yang sedang kita jalani di minggu berjalan ini, pada hari ini Kamis 20 Oktober 2022 masih dalam situasi pekan keluarga, dan biarlah melalui renungan ini sungguh kita mengimani bahwa oleh kuasa-Nya kita dipulihkan dari rasa cemas yang kita alami. Menurut sebuah survei, kecemasan lebih banyak dijumpai ketimbang depresi sebagai masalah kesehatan mental yang serius di berbagai tempat di dunia, apalagi pasca COVID-19. Obat-obatan untuk mengatasi kecemasan menjadi sangat laris, sekalipun pada hari ini kita membaca berita ada himbauan dari Kemenkes untuk tidak mengkonsumsi sementara, atau Kemenkes merekomendasi, menghimbau untuk tidak mengkonsumsi obat-obat cairan atau berupa sirup. Kita tidak tahu kenapa. Yang jelas bahwa atas himbauan itu membuat kita pun jadi cemas dan tentu berhati-hati dan waspada. Ada apa dengan obat-obat berupa sirup yang ada itu? Mungkin kita juga pernah merasakan kecemasan yang membuat kita terus terjaga sepanjang malam, atau mengalami rasa panik yang menyerang di saat-saat penting. Kecemasan sering membuat orang ngeri dan tidak mudah dihadapi sendirian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat menulis Mazmur 55, pikiran Daud dicemaskan oleh hal-hal yang juga kita gumuli masa kini. Ia digelisahkan oleh ancaman musuh, dikhianati oleh teman dekatnya, dan dibuat takut oleh kekerasan dan kemarahan yang ada di sekitarnya. Ia pun ingin pergi dan mencari tempat yang tenang. Dia ingin menjauh untuk menghilangkan kecemasan yang dia rasakan. Karena kecemasan Daud juga mencerminkan kecemasan kita, maka kita pun dapat meneladani cara Daud untuk lepas dari kecemasan. Ia menulis, "Aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau." Dalam nats bacaan kita, kecemasan adalah beban yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung. Sebaliknya, kita dapat menyerahkan segala kecemasan kita kepada Tuhan Yesus yang mampu menolong kita, karena Dia adalah Allah yang memelihara hidup kita. Mari kita serahkan kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, Dia sanggup menolong kita. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan lagu "Serahkanlah Hidupmu pada Yesus".
Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita berdoa. Bapa di sorga, hanya kepadamu kami serahkan seluruh persoalan pergumulan hidup kami. Kami sungguh meyakini Engkaulah yang sanggup menyelesaikan segala pergumulan hidup kami, beban hidup kami, kecemasan yang menyiksa jiwa kami. Bapa di sorga, kuatkan dan pulihkanlah kami dari rasa cemas yang ada. Biarlah kami dapat menikmati hari-hari dengan sukacita dan dengan berkat yang daripada-Mu. Ini hidup kami Bapa, kami hanya berserah kepadamu. Tuntun dan bawalah kami kepada pengalaman iman yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.